Adegan akan berfokus ke sebuah ring tinju bebas yang sudah berada petarung terkuat bernama Pod yang sedang menghabisi lawannya dengan beberapa pukulan mematikan. Di tengah sengitnya pertarungan, tiba-tiba muncullah seorang wanita berwarna hitam. Dia adalah Frankie yang bertujuan mencari Pod, bertanya ke salah seorang pelatih yang kebetulan berada di dekatnya. I'm looking for Carter Ford. Do you mind pointing him out to me? Sebetulnya Frankie mendapatkan nama Pod ini dari seseorang dengan niat ingin menawarkan job kepadanya. Tak lama pertandingan pun usai yang dimenangkan langsung oleh Ford dalam kondisi lawannya babak belur alias TKO. Tiba-tiba muncullah lawan berikutnya dengan tampang misterius berjalan santai memasuki ring tinju tanpa seorang pelatih pun. Merasa dirinya jagoan, Ford langsung mengejeknya. Dan saat melepas pakaiannya, tiba-tiba Ford tertuju kepadanya dan langsung terkaget membuat nyalinya langsung drop bahwa orang yang ada di hadapannya itu ternyata bukan petinju abragan, melainkan seorang mantan juara UFC bernama Delton yang dikenal sebagai petinju mematikan. Seketika itu, Pod langsung mengundurkan diri untuk melawannya dengan alasan bahwa musuhnya ini tidak sepadan bagi dia. Pod tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih untuk memberikan seluruh uang hasil pertarungannya kepada Delton. Jelas, para penggemarnya langsung kecewa. Melihat kejadian ini, Frankie yang tadinya bersimpati kepada Pod seketika saja berubah pikiran. Kemudian, Delton yang tak jadi gelut pun segera meninggalkan arena pertandingan. Namun tiba-tiba muncullah dari belakang seorang penjudi yang merasa dirinya dirugikan oleh kehadiran Delton. Dengan wajah kehel, orang itu seketika menusuk Delton ke arah perutnya. Do you need an ambulance or something? Tak lama, datanglah Frankie bermaksud menolong dan membawanya ke rumah sakit. Tapi bagi Delton, insiden ini adalah bagian dari kesalahannya dan itu dianggap luka biasa. Kemudian meminta tolong Frankie untuk membalutnya dengan sebuah lakban. Dan sakti bener nih orang. Sure. Lalu Frankie menawarkan sebuah job dengan imbalan yang sangat fantastis dengan memberikan sebuah kartu nama miliknya. Tapi sayang sekali, rupanya Delton tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Walaupun sebetulnya Delton lagi kere dan peryogi artos. Delton malah pergi begitu saja meninggalkan Frankie dengan mengendarai mobilnya dalam keadaan terluka. Rupanya efek dari luka tersebut kondisi Delton mulai menurun hingga tak kontrol lagi dan tak sanggup mengemudikan mobilnya. Hingga harus terseret oleh sebuah kereta yang melaju cepat. Untung saja kejadiannya cuma mengenai bagian mobil belakangnya saja sehingga Delton masih bisa selamat. Dengan kejadian ini barulah Delton berpikir balik dan memutuskan untuk pergi menemui Frankie menggunakan bis angkutan umum strip miring alias ngompreng. Tak lama, Delton pun tiba di kota Florida sambil culang-cilengah ulang tak tahu harus pergi kemana. Cuma punya alamat tapi nomor kontak yang bisa dihubungi tidak ada. Liur sugan maneh mah ih. Kemudian menghampiri sang pemilik toko buku bernama Charlie dan ayahnya bernama Stephen untuk menanyakan Roadhouse, sebuah bar yang akan dikunjunginya. Ternyata tempat tersebut sudah dekat jaraknya. Kemudian Dalton nikre sambil ngagusur koper. Delton yang sudah berada di dalam bar langsung disuguhi secangkir kopi dan baku hantam dari customer sebagai sambutan pertamanya. Karena dianggap itu tidak begitu urgent situasinya, Dalton hanya menjadi penonton dan membiarkan para waiter saja yang beraksi.
Hari pun berubah menjadi poek. Suasana bar semakin enjoy dirasa, seolah pantat Dalton berasa dikasih lem power glue sehingga enggan rasanya untuk berdiri. Tak lama datang lagi beberapa gerombolan motor masuk ke dalam bar dengan memecahkan botol dan gelas customer yang ada di meja, dibarengi dengan mematahkan stick biliar serta menggoda seorang waitress yang lewat di depannya. Barulah di sini Dalton tubuhnya spontan ingin berolahraga, kemudian menghampiri para kronco mumet itu. Oh, who the fuck are you, Mr. Smiley? Mr. Smiley, talk to you guys outside for a second. Dalton tidak ingin membuat kerusakan di dalam bar, akhirnya mengajak para bandit itu keluar yang disaksikan langsung oleh para karyawan untuk mengadakan salam olahraga. Tanpa banyak cincong dan banyak jigong, Dalton seketika itu langsung menghajarnya satu persatu hingga ngajoprak. Frankie, Yeah, is there a hospital nearby? literally, who gives a shit? I just wanted to get you outside so I could ask you and your friends for some. Selanjutnya mengirim mereka ke UGD Got terdekat. a concussion and then he's got knee damage, possibly. Dengan senang hati, Frankie memberikan honor sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan waktu itu, lalu menawarkan untuk pergi ke hotel sebagai bonusnya. Tapi berhubung Dalton lelaki soleha, sehingga lebih memilih fasilitas yang lain, yaitu sebuah perahu kecil sebagai tempat tinggal yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Aduh, ayahku gitu Nata. Listen, you were more than welcome to stay there, but I highly advise you sleep. You know, I saw that there was a houseboat for sale. Di tengah lelapnya tidur dan memimpikan masa lalunya yang sangat berkesan saat menjadi petarung, tiba-tiba Dalton dikagetkan oleh si gemoy yang sudah berada di dalam kamar, membangunkan tidurnya dengan gaya sok-sok perhatian membawakan sarapan untuk Dalton. Probably 'cause it's a boat. Dalton! Spontan membuat Dalton merasa era parada karena masih memakai sempak dengan timun menonjol kagigir. Kemudian Dalton mengajaknya si gemoy keluar karena takut terjadi yang diinginkan. Help you unpack? Tatkala Dalton menikmati sarapan, lalu si gemoy mencoba bercerita apa yang sudah terjadi, bahwa sebelumnya Frankie juga pernah menyewa beberapa tukang pukul untuk mengamankan bar tersebut. Tapi semuanya tak ada yang mampu mengusir bandit-bandit rempong itu. Sampai si gemoy ini pada saat itu merasa frustasi ingin berhenti kerja karena hampir setiap hari dan setiap malam didatangi preman pembuat onar. Begitupun juga yang dialami Charlie, gadis kribo si pemilik toko buku yang hampir saja kejadian kembali disatroni para kronco mumet. Untung saja si Dalton berada di sana sehingga para kronco mumet itu marantok dengan sendirinya. Di sebuah kapal kecil terlihat Brandit yang sedang santai mencukur jenggot ketika itu melampiaskan amarahnya dengan memukul seorang drivernya karena mendapatkan kabar bahwa orang-orang suruhan yang biasa bertugas narikin jatah mendapatkan kegagalan yang tak seperti biasanya. What I heard is that you're all a bunch of fucking pussies. Beberapa jam kemudian, Dalton yang sudah berada di Roadhouse didatangi lagi orang rese dengan melemparkan botol ke sebuah panggung musik sambil membawa pisau. Dalton pun mulai memberikan trik bertarungnya kepada bawahannya untuk menangani orang mabuk itu. Dan saat orang itu mengarahkan pisaunya, dengan cepat Dalton memiteskan kokotnya hingga pengkor. Dan anehnya, perkelahian di bar ini terjadi bukan lagi setiap hari, melainkan hampir setiap tamu datang pasti berantem. Aneh deh orangnya. Tugas para bodyguard layaknya seperti membersihkan sampah yang tak ada habisnya. Hari berikutnya, Dalton secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Ellie, salah seorang dokter yang pernah amprok saat mengantarkan para bandit yang pernah dipukulinya. Sebagai penduduk asli Glasgow atau Florida, Ellie memberikan bocoran mengenai para pembuat onar bahwa mereka itu mempunyai hubungan yang erat dengan aparat setempat. Maka dari itu, Ellie menyarankan agar lebih berhati-hati. Is as helpful as they should be.
Tak lama kemudian, saat Dalton sedang berjalan menuju arah pulang, tiba-tiba muncul sebuah mobil sedan melaju cepat dan menabraknya, sengaja melemparkan Dalton jatuh ke sebuah dermaga. Ya, rupanya penyerangan ini sudah direncanakan oleh para tim bandit itu sehingga saat Dalton memasuki kapalnya sudah berada orang bersenjata. Maka terjadi lagi perkelahian yang menyebabkan orang tersebut terlempar ke dalam air dan seketika itu langsung dicaplok oleh seekor buaya penghuni dermaga. Won't find the body. Cops hide their food. Keesokan harinya, Dalton yang baru keluar dari sebuah toko buku didatangi langsung para preman kampung. Mereka datang sengaja diperintahkan bosnya yang bernama Brandit untuk membawa Dalton. Melihat sikap mereka kurang sopan yang membuat Dalton lagi-lagi harus memberikannya pelajaran. Kejadian ini membuat Brandit mulai kesal karena misi untuk menguasai bar tersebut selalu gagal sejak kehadiran Dalton. Broke your fingers. Yeah, well, he took my gun. Kegaduhan para jongosnya dan tindakan yang dilakukan Brandit rupanya sudah terdengar oleh ayahnya bernama Jeffrey. Dia dulunya mantan mafia penguasa daerah tersebut yang sudah lama mendekam di dalam penjara. Beliau merasa malu mendengar ulah anaknya ini, tetapi begitu sulitnya menghubungi Brandit karena setiap diajak bicara, Brandit selalu menghindar. Kemudian terpaksa meminta bantuan langsung seorang tukang pukul psikopat. Dia bernama Knock. Mungkin kalian kenal orang gila ini. Keesokan harinya, Ellie membawa speedboat sengaja mengajak Dalton pergi ke suatu tempat yang sangat privat berharap pertemuan ini tidak diketahui orang lain. They're not gonna find that guy's body. Crocs hide their food. Ellie yang telah mendengar kabar orang suruhan Brandit yang tewas dimakan buaya, sehingga dia memberikan bocoran kepada Dalton siapa Brandit itu yang sebenarnya, juga memberikan informasi tentang situasi yang telah dan sedang terjadi di pulau tersebut. Berikut yang satu ini. You know, this is it. Knock yang sudah mendapatkan perintah segera mendatangi kediaman Jeffrey hingga membuat para jongos Brandit yang sedang ngajar rentul kebingungan dengan kedatangan orang gila ini. Rupanya bukan memberikan nasihat atau mengamankan Brandit, tetapi malah melupakan tugasnya dan memberikan support untuk membantu membuat kegaduhan berikutnya. Geblek dasar psikopat. Once Knox is on the job, it's over, babe. Sisi lain, Dalton yang baru pulang berkencan langsung dijemput oleh dua orang serif, lalu digelandang ke dalam mobil untuk dipertemukan dengan aparat si pemegang wilayah bernama Big Dick. Need you to come with us? Your deputy said you had some questions for me. I'm the sheriff of all of Monroe County. Selama di dalam mobil, Dalton terus diinterogasi dan diminta secepatnya untuk meninggalkan Florida. Hal ini membuat Big Dick atau si kanjut rayut emosi hingga bertindak kasar lalu menendang serta mengarahkan pistolnya ke bengetnya si Dalton. Di saat bersamaan, dengan cepat Ellie datang menolong dengan sangat marah menampar Big Dick, kemudian dengan cepat membawa Dalton pergi jauh. Rupanya si Big Dick ini adalah ayah kandungnya Ellie. Dia juga pernah bekerja sama dengan bapaknya si Brandit dalam bisnis haram yang menyebabkan bapaknya si Brandit masuk penjara. Dan menurut Ellie, kemungkinan ayahnya sekarang kembali bekerja sama dengan si Brandit. Ellie sangat khawatir terhadap Dalton, dari itu menyuruhnya agar segera meninggalkan Glasgow atau Florida. Di tengah kondisi galau, kemudian Dalton kembali ke Roadhouse sambil berpikir mencari jalan terbaik yang harus ditempuhnya. Tak lama Brandit datang belaga bersikap baik meminta Dalton untuk segera meninggalkan kota tersebut. Tak beda seperti permintaan Big Dick sebelumnya. You must be Dalton. You just keep punching. Tell me to get out of town like a buddy Big Dick. Dirasa Dalton tak bisa dipengaruhi begitu saja, kemudian Brandit pergi dan menyuruh para jongosnya yang sudah standby di luar untuk segera menghancurkan Roadhouse. Maka seketika itu terjadilah perkelahian brutal yang dikomandai oleh orang gila, siapa lagi kalau bukan si Knock atau McGregor. It's been a while since I've been clubbing.
I'm Knox. Let's dance. Seketika itu, seisi bar dibuat paciwo hingga akhirnya Dalton yang masih ngahulang pun terpaksa harus ulu biung. I can't pay per view. Well, you brought all your friends with you? Kemudian, Dalton pergi begitu saja tanpa merespon Ellie yang berada di dekatnya dan memilih menghindar dari keributan itu. Hey, are you okay? Frankie, I told you from the jump. You should I have. know I wasn't totally honest with you. All right? Rupanya, Dalton benar-benar kecewa terhadap Frankie karena dari awal tidak mengatakan dengan sejujurnya apa yang telah terjadi di Glasgow. Tapi kepergian Dalton ini spontan harus terhenti saat pandangannya tertuju ke arah toko buku milik Charlie yang dalam kondisi terbakar. Melihat kejadian ini, Dalton mulai berpikir sehat, berusaha mengalihkan bisnis yang selama ini dijalani dengan Frankie. Karena rupanya ini sudah menyangkut kebebasan serta keselamatan warga Glasgow dari ketidakadilan para mafia dan juga perlakuan dari aparat keparat yang tidak balik menjalankan tugasnya. Maka dari sinilah jiwa kebrutalan Dalton mulai bangkit. It's kind of stubborn. But like you, just as long as you're scared. Strange. Somebody else asked me if I was afraid today. Kemudian, Dalton merampas pesuruh Brandit yang lainnya saat bertransaksi barang haram dengan membawa sejumlah uang yang turun dari helikopter. Ternyata, dia adalah seorang serip yang pernah menangkapnya lalu memukul dengan murka ke arah babatok Huluna. Harris deputies traded on Harvest Key. Oh, what's that over there? Dalton yang sedang prepare untuk menyerang markas Brandit tiba-tiba didatangi Big Dick membawa kabar bahwa Ellie telah diculik anak buah Brandit. It's Ellie. They have her. Brent's got her. Big Dick juga mengatakan salah satu dari anak buahnya telah melihat kalau Dalton sudah mengambil uang tersebut. Kejadian ini membuat Big Dick merasa dituduh oleh Brandit karena yang bertugas mengamankan uang tersebut adalah anak buahnya. Please help me. You told him I took it? It doesn't matter. Si Kanyut Gede mengatakan jika uang itu tidak kembali dengan waktu yang sangat cepat, maka Ellie akan dibunuhnya. Mendengar pernyataan itu, maka segeralah Dalton menemui si Brandit. Rupanya, ini hanya jebakan si Kanyut belaka untuk mengelabui Dalton karena dia sudah berada di kapal tersebut sambil duduk manis. Si anjing dasar. There's no kidnapping, dumbass. So where's my fucking money? Namun pendapat Brandit tiba-tiba keceplosan bahwa dia rupanya benar telah menculik Ellie spontan. Hal ini membuat si Kanyut marah. Yeah, about that I did kind of take it. What the fuck, man? I wouldn't do that. Kemudian tanpa banyak cincong dan berjigong-jigong langsung menekan remote bom yang sudah disimpannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia pun ikut terkena getaran ledakan bom tersebut. Aduh, geblek kita menikitu. Lalu dengan cepat Dalton menyelamatkan Ellie yang ditawan Brandit di kapal tersebut. Tak lama, muncul lagi orang gila dari jauh menjalankan speedboat dengan kecepatan tinggi sehingga anak buah si Brandit langsung terlindas Huluna. Kemudian Dalton segera menaiki speedboatnya dan berusaha melemparkan si Knock ke dalam air dan menggusurnya dalam kecepatan tinggi. Dan ya, saat si Brandit berusaha menabrak speedboat yang dinaiki Dalton, maka dengan cepat Dalton melompat ke arahnya dan terjadilah baku hantam yang tak terkontrol sehingga Brandit yang tinggal sendiri harus menabrak bangunan roadhouse. Selanjutnya, Dalton langsung masuk ke dalam bar tersebut dan mendapatkan Brandit yang tengah menembaknya dengan sebuah panah ikan. Hal ini membuat emosi Dalton makin tinggi hingga tak segan-segan langsung menghajarnya.
Tak lama, muncul lagi orang gila dengan mengendarai mobil ngebut berusaha menabrak Dalton. Tanpa menunggu lama, inilah saat yang tepat bagi Dalton untuk melampiaskan amarahnya. Maka dengan segera menghadang Knox yang tengah keluar dari mobil. Dan inilah pertarungan yang sesungguhnya segera dimulai. Di tengah pertikaian sengit, tiba-tiba muncul si Brandit yang belum juga modar, tanpa sopan santun memerintahkan Knox untuk segera membunuhnya Dalton. Hal ini spontan membuat si Knox emosi, naik darah, membatek hulunya. Maka di momen yang sama pula, Dalton yang dalam kondisi ripuh segera mengakhiri Knox dengan sangat teramat murka, dan si Bewok pun harus meregangkan nyawanya dengan sangat mengenaskan. Leboks ya. Dan inilah golden scene penutup kisah yang sangat berkesan. It's always how the story ends, right? So this is it? You're just gonna... I don't think I'm the hero in this particular story, Charlie. Secara diam-diam, Dalton rupanya telah menghadiahkan sekoper uang yang diambil dari anak buah Brandit untuk Charlie dan Stephen sebagai gantinya atas kerusakan tokonya. Maka dari sini juga cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Premios.